pertemuan kedua ini kita akan membahas secara khusus tentang user interface dari Adobe Photoshop. Kemudian tools apa saja yang kita gunakan nantinya pada saat kita melakukan proses pengelolaan gambar bitmap. Ini udah di-download belum nih? Ngomong-ngomong, modulnya. Nah, kalau sudah, saya mau bertanya nih. Kemarin perbedaan antara gambar bitmap dan gambar, ini saya itu dulu ya, gambar bitmap dan gambar vektor tuh apa perbedaannya? Gambar bitmap itu yang susunan pixel. Susunan pixel. Gambar bitmap adalah gambar yang tersusun dari atau terbentuk dari apa? Dari pixel. Dari kumpulan ya, bukan pixel. Dari kumpulan pixel. Selain pixel apa disebutnya? Bukan bit. Selain pixel, raster atau dot atau titik. Satu titik itu baru apa? Memiliki besaran sebesar berapa bit? 1 bit. 1 bit. Satu bit itu untuk gambar berwarna atau gambar hitam putih? Hitam putih. Untuk hitam putih. Kalau gambar berwarna itu besarannya bisa mencapai 1 bit atau apa? Lebih atau kurang atau lebih ya. Ciri-ciri dari gambar bitmap apa? Tersusun oleh sebaran titik. Tersusun oleh sebaran titik-titik. Kemudian apa lagi? Ini siapa yang ngomongin ya? Katarina ya? Nah, lanjut Katarina. Apa lagi? Tersusun oleh sebaran titik-titik, kemudian bersifat resolution dependent. Bersifat resolution dependent. Artinya apa resolution dependent itu? Artinya kualitas kualitas gambar akan tergantung dengan besarnya resolusi. Semakin besar nilai resolusinya, maka gambar yang dihasilkan akan semakin baik. Kemudian yang ketiga apa? Jika diperbesar, ayo, bingung dia. Jika diperbesar Lebih dari ukuran sebenarnya itu tuh bakal tampak pecah-pecah. Iya, betul. Jika diperbesar dari ukuran sebenarnya, misalnya ukurannya 50 cm, kita perbesar jadi misalnya 2 meter atau 200 cm, maka tampilan gambarnya akan tampak pecah-pecah. Alasannya kenapa? Karena bitmap tadi tersusun dari kumpulan titik-titik tadi, ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang kompleks, yang rumit, atau yang banyak lah ya. Gradasi warna nyata, enak dipandang. Ini space lebih besar. Nah, ini udah ya. Nah itu. Harus diingat itu, basic sekali itu ya. Kalau kamu paham basicnya, nanti kamu selanjutnya editing itu gampang. Jadi kalau kamu ketemu di lapangan pada saat editing, kamu ketemu gambarnya, kok ini gambarnya pecah, padahal ukurannya sudah pas. Nah, kamu harus cek lagi, oh berarti ini resolusinya harus saya periksa. Oke, saya lanjut. Kita melihat area kerja Photoshop. Jadi Adobe Photoshop ini tuh digunakan untuk desain grafis. Kamu mau bikin gambar vektor pakai Adobe Photoshop bisa. Mau bikin gambar 3 dimensi pakai Adobe Photoshop bisa. Mau bikin animasi pakai Photoshop bisa. Kemudian mau bikin gambar vektor pakai Photoshop bisa. Tapi kalau kita belajar CorelDRAW pada semester yang lalu, tidak bisa. CorelDRAW itu hanya diperuntukkan membuat desain berbasis vektor. Saya tunjukkan di contoh digital imaging ya. Digital imaging itu ya kayak gini. Ada nggak situ? Ada. Ada Pak. Ada ya?
Nah ini gambar-gambar seperti ini dibuat menggunakan Adobe Photoshop. Nah ini pekerjaan Adobe Photoshop kalau seperti ini. Nah ini ya, ini dapat kita buat menggunakan Adobe Photoshop. Tapi kalau di CorelDRAW bisa, cuma tidak seapik hasil dari Adobe Photoshop lah ya. Nah seperti kalau foto-foto seperti ini perpaduan antara digital imaging dengan teknik fotografi. Nah itu kegunaan dari Adobe Photoshop. Nah sekarang kita lihat area kerjanya. Kamu perhatikan di sini ada toolbox. Toolbox itu sebelah kiri biasanya. Kemudian bagian paling atas itu ada yang namanya menu bar. Menu bar itu mulai dari file, edit sampai di help. Ya, di bawah menu bar itu ada yang namanya menu option bar. Menu option bar ini akan berubah ya, ini tampilannya ini akan berubah sesuai dengan menu toolbox ini yang kita pilih. Contoh, saya kasih contoh di sini. Ya. Nah, contoh ya. Ini adalah tampilan Adobe Photoshop. Ini saya menggunakan Adobe CC 2019. Tampilannya setiap versi Adobe Photoshop itu sebenarnya sama ya. Cuma biasanya tata letaknya aja yang beda-beda. Sekarang option bar-nya ini adalah option bar dari menu ini, dari tools namanya Move Tools. Ketika saya pilih dia jadi misalnya brush tool, option bar-nya akan otomatis berubah. Jadi option bar ini akan berubah sesuai dengan tools aktif. Tools aktif itu dalam artian kita pilih. Contoh lagi saya pilih text tool, klik di text toolnya, option bar-nya berubah. Ya, paham sampai situ? Paham enggak? Paham. Pak. Kemudian berikutnya itu adalah palet navigator. Palet navigator ini dia berfungsi untuk mempermudah kita aja sih. Kalau misalnya kita bekerja dengan zoom in seperti ini kan kita agak susah tuh gesernya ya. Kita bisa menggunakan palet navigator ini. Geser ya. Kemudian palet layer. Layer ini akan banyak kita gunakan pada saat kita desain. Jadi nanti setiap objek yang ada di dalam kanvas ini akan direpresentasikan di layer. Kemudian yang terakhir itu kanvas kerja. Kanvas kerja ini ya kalau ibaratnya kalau orang menggambar itu ada medianya. Nah, di Adobe Photoshop juga ada medianya ya. Jadi ditaruh di sini. Nah, di bawah ini keterangannya nih. Kalau kamu nanti bisa baca sendiri ya. Dia fungsinya untuk apa ya? Secara garis besar tadi sudah saya jelaskan fungsinya. Kita lihat di bagian layar dulu ya. Di bagian layar itu ada channel, ada pad ya. Kamu perhatikan ada 3 tab lagi di sini nih. Channel ini dia membentuk gambar ini. Kalau kamu perhatikan ada R ya, RGB, red, green sama blue. Nah, ketiga warna ini digabungkan hasilnya jadilah seperti ini warnanya. Paham enggak maksudnya? Paham Pak maksudnya ya. Jadi hasil dari gambar ini adalah penggabungan dari 3 warna red, green sama blue. Kalau saya hilangkan RGB ya seperti ini contoh ya. Saya hilangkan RGB-nya jadi seperti ini. Ini red. Nah ini. Saya hilangkan blue jadinya warna kuning. Saya hilangkan green jadi warna grayscale seperti ini. Saya hilangkan ini ada, saya tampilkan green jadi seperti ini. Jadi tanpa 3 warna ini gambar kita itu tidak akan lengkap. Kalau cuma 1 warna dia belum lengkap. Lihat ini warna blue, ini warna green ya. Kalau cuma green ini warna red. Tapi ketika ketiga warna ini digabungkan RGB red, green, blue, dia akan membentuk warnanya seperti ini. Kemudian di bagian bawah layar itu ada bagian-bagian seperti ini, eraser ya. Ini gambar tong sampah, ini fungsi untuk menghapus, ini untuk menambah layar baru ya. Ini untuk membuat grup. Kalau kamu mau grup layarnya misalnya
layar 0 dengan layar 1 mau di grup, blok, kamu grup. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memanajemen layar kamu agar layar pada project kita itu rapi. Ini untuk apa namanya efek kita bisa terapkan di sini. Saya ambil contoh misalnya black and white ya. Ini tinggal klik, tinggal kita atur seperti ini warna-warnanya. Kemudian kalau yang ini namanya layer masking. Layer masking ini berfungsi kalau misalnya kita mau seleksi, bisa kita terapkan. Ya. Ini contoh aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dah nih? Ada pertanyaan? Cukup ya, Pak. Ya? Cukup jelas Pak kayaknya Pak. Jelas? Jelas. Di kelas ini yang belum pernah sama sekali menggunakan Adobe Photoshop siapa? Siapa? Rafael, siapa lagi? Brony, kemudian Francisca, kemudian Devni, lalu siapa lagi? Guido, Saya Pak. Julianto, siapa lagi? Katarina udah pernah belum? Nathaniel, ya? Saya Pak. Retno, Rival. Nah, jadi setahu saya cuma beberapa orang aja yang pernah gunakan Photoshop ya, waktu itu pun waktu SMP kan. Nah, enggak apa-apa, itu basicnya, berarti kamu tinggal ke tahap selanjutnya aja. Kemudian kita lanjut ke sini nih, mode warna. Jadi masih ingat pelajaran semester pertama tentang warna? Masih. Ada yang saya tekankan itu dua warna, RGB sama CMYK. Kalau RGB itu dipakai di perangkat apa? Media apa? Digital. Media? Cetakan. Media digital. RGB loh, William. Oh, RGB, maaf Pak. RGB di apa? RGB di Media, teknologi. ya media digital. Kalau CMYK itu di media cetak. Nah, jadi yang harus selalu kamu perhatikan jika ingin mendesain, kamu harus perhatikan produk desain yang kamu buat itu akan dipublish di mana. Apakah nantinya akan dicetak atau akan dipublish di media elektronik. Kalau itu dipublish di media elektronik, berarti kamu bisa menentukan mode warnanya. Mode warnanya berarti menggunakan RGB. Kemudian ketika kamu publishnya di media cetak, berarti mode warna yang kamu gunakan itu CMYK. Kemudian perhatikan di sini bagaimana cara mengubah mode warna di Adobe Photoshop. Kamu masuk ke menu Image. Di sini ada banyak mode warna. Ya. Nah, menu Image, kemudian kamu pilih RGB, CMYK atau Flat Color atau Multi Channel. Biasa yang umum kita pakai itu RGB sama CMYK. Ya. Kalau dicontoh di modul ini dia pakai grayscale ya, warna hitam putih. Jika kamu pilih warna grayscale, ya seperti ini dia. Ya. Jika kamu gunakan warna CMYK seperti ini, tidak jauh berbeda, tapi akan tampak sekali, ya, akan tampak ketika gambar ini kamu kamu buka di perangkat misalnya handphone, ya, dia akan lebih terang kalau kamu gunakan di sini CMYK, ya, seperti itu. Itu untuk mode warnanya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ada RGB itu pencampuran antara warna hijau, merah dan biru. CMYK itu cyan, magenta, yellow dan black. Bitmap mode itu mode menggunakan satu dari dua nilai warna, hitam atau putih. Grayscale, kemudian Dalton mode, ini kamu tinggal baca aja di sini. Ya, keterangannya sudah ada di modul. Sebenarnya sudah lengkap ini. Kemudian, bagaimana cara membuat dokumen baru di Adobe Photoshop? Ketika kamu pertama kali membuka Adobe Photoshop, tampilnya akan seperti ini biasanya. Kalau sudah ada project yang sudah pernah kamu kerjakan, dia akan muncul di sini, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh project yang sudah dikerjakan di
ada Photoshop ini. Jadi dia akan muncul di sini, present. Kalau kamu mau membuka project yang sudah pernah kamu kerjakan, kamu menggunakan open langsung di sini atau bisa melalui menu file, open. Kalau kamu baru pertama kali desain, berarti kamu harus menggunakan create. Klik tombol create, kemudian akan muncul jendela new dokumen baru. Nah, di sini kamu akan diberikan beberapa pilihan. Di sini lihat, perhatikan ada preset detail, adalah nama dari dokumen yang digunakan. Image size, pilihan dari yang terdapat dalam kotak image size ya. Ini nanti kamu baca aja lah, saya langsung jelaskan di sini. Nah, ini preset. Ini nama dokumennya, nama projectmu apa ya. Kemudian size-nya ada lebar sama tinggi. Unitnya itu kamu mau pakai apa, pixel kah, inci, sentimeter, milimeter, poin, atau pikas ya. Kemudian orientasi itu kamu mau dia bentuk portrait, berdiri, atau mau landscape. Kemudian resolusi, nah ini harus kamu perhatikan resolusinya. Standar resolusi paling kecil itu adalah 72 pixel per inci. Kalau lebih dari itu ya tergantung dari ukuran gambar kamu. Kalau ukuran gambar kamu misalnya sampai 5 meter, yang harus kamu perlu ingat untuk menentukan resolusi ini adalah memori kamu. Kalau selama memori kamu besar, komputer kamu mampu, boleh kamu kasih ini 100 atau misalnya 150 dengan ukuran 500, berarti 5 meter. Berarti dalam 1 pixel per inci itu ada 150 titik. Ya, 150 titik, kemudian dikalikan lagi dengan diameternya ini. Berapa banyak memori yang terpakainya nanti. Ya, jadi itu harus kamu perhatikan. Kalau memorimu cuma 4 GB ya jangan coba-coba kamu bikin seperti ini. Lelet nanti kamu kerjanya, ya. Kemudian mode warnanya tadi sudah ada di sini juga. Kamu mau pakai mode warna apa? Kemudian background ini dia nanti contoh saya ambil black ya. Background yang di sininya dia akan otomatis black gitu. Create tab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Untuk settingan yang pertama itu ada pertanyaan? Tidak, Pak. Winky, ada pertanyaan Winky? Tidak. Yang lain ada pertanyaan? Ini Mikhail cuma mukanya rambut jambulnya aja tuh yang nampak tuh. Tidak, Pak. Mana orangnya? Tidak, Pak. Tampilkan mukanya juga lah. Ya, saya lanjut ya. Kemudian bagian atas, kamu perhatikan bagian atas. Bagian atas ini ada template yang sudah disediakan dari Adobe Photoshop, Recent. Kemudian kalau kita pilih foto, dia otomatis di sini dia sudah sediakan kanvas seukuran foto, ya, foto 2x3, 4x6, 5x7, ya. Kemudian print, ini ukuran kertas, ya. Ukuran kertas kalau kita mau bikin dokumen dan lain sebagainya, ada letter, legal, tabloid. Ini yang ada di Microsoft Office Word itu kan, ada page setup itu, ada A6, A5, A3 dan seterusnya sampai DL di sini. Kemudian ada art dan ilustrasi. Ini kalau kamu mau bikin gambar-gambar ilustrasi sudah ada, poster ada di sini ya, postcard. Kemudian web, kalau kamu desainnya itu untuk desain web, dia sudah sediakan juga ukurannya, kamu tinggal pilih aja. Kemudian mobile, kalau kamu mau desain misalnya wallpaper atau mau desain aplikasi mobile, tinggal kamu pilih kamu mau pakai mobile apa. Kemudian kalau kamu mau desain kebutuhannya untuk film dan video, dia juga sudah sediakan ukuran-ukuran video di sini. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi kalau kita mau desain kebutuhan kita itu untuk ukuran yang berbeda, biasanya kita langsung atur di sini. Misalnya kamu disuruh desain ukuran spanduk 4x1 misalnya, ya udah kamu kasih aja saya pakai sentimeter, berarti 400 kali 100, resolusinya misal 72. Jadinya kayak gini. Paham sampai di situ? Paham enggak? Paham, Pak. Paham ya?